Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen, jalan-jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi tentang himpunan atau set ya. Dimana part 1, ini nanti ada part 2-nya di mata kuliah matematika diskrit atau diskrit dan kombinatorik. Nah, tetap bersama saya Adri Priyadana. Oke, mungkin materi himpunan teman-teman sudah pernah dapatkan di waktu SMA. Jadi semoga nanti atau mungkin di SMP ya, di SMA kayaknya ya. Jadi nanti tinggal mengingat saja. Oke, kita langsung aja. Apa itu himpunan? Jadi himpunan atau mungkin dalam bahasa Inggris disebut set ya. Bukan set yang itu ya. Oke, merupakan bentuk dasar matematika yang paling banyak digunakan di teknik informatika. Jadi nanti banyak sekali implementasinya. Salah satu topik yang diturunkan dari himpunan adalah kelas atau collection. Nanti kalau teman-teman bermainan base data atau database itu sebenarnya datanya dasarnya adalah himpunan. Oke, nah himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi isinya berbeda ya. Dalam arti berbeda tapi tetap jenisnya biasanya bisa sama. Di mana objek di dalam himpunan disebut sebagai elemen, unsur atau anggota. Nah, contoh di dunia nyata misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa ya, BEM ya, adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa. Jadi tiap mahasiswa itu berbeda satu dengan yang lainnya, tapi tetap dalam hal ini jenisnya tetap mahasiswa gitu ya. Bukan siswa tapi mahasiswa. Nah, himpunan dinotasikan dengan huruf kapital, yaitu contoh di sini A, B, dan G ya, jadi kapital bukan yang kecil. Sedangkan elemennya atau unsurnya atau anggotanya itu digunakan menggunakan huruf kecil A, B, C atau mungkin dengan bilangan atau angka. Nah, penyajian himpunan ada beberapa. Yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi berarti kita menyebutkan satu-satu anggotanya, gitu ya. Misalnya di sini himpunan 3 bilangan ganjil pertama, berarti ada 1, 3, dan 5 ganjil ya. Kalau kenapa 7 nggak ikut ya karena cuma 3 saja gitu. Nah, keanggotaan himpunan di sini bisa kita tuliskan bahwa seperti ini ya teman-teman. Itu dibaca X merupakan anggota dari himpunan A. X merupakan anggota dari himpunan A. Nah, sedangkan kalau misalnya sebaliknya X bukan merupakan anggota himpunan A, bentuknya seperti ini. Jadi ada coretannya. Seperti ini. Nah, sebagai contoh di sini misalnya ada himpunan A, ya, isinya seperti ini, 1, 3, 5, dan 8. Terus juga ada himpunan R, isinya seperti ini. Kita lihat bahwa himpunan R di dalamnya ada himpunan lagi gitu. Jadi bisa saja anggota dari suatu himpunan itu juga himpunan lagi gitu. Nah, contoh di sini juga ada K, tapi himpunan itu isinya himpunan kosong. Itu juga bisa, teman-teman. Nah, maka bisa didefinisikan di sini 1 di sini ya. 1 itu merupakan anggota dari A. 1 anggota dari A. Himpunan ABC ini ya, ini merupakan anggota dari R, A juga anggota dari R. Di sini karena dia ada A yang berdiri sendiri, anggota dari R. Sedangkan himpunan yang di dalamnya ada A itu bukan anggota R, karena di sini tidak ada yang himpunan A di dalam himpunan kayak gini. Itu tidak ada. Makanya tadi disampaikan bahwa himpunan di dalam anggota A di dalam himpunan bukan merupakan himpunan anggota dari himpunan R. Nah, di sini juga tadi himpunan kosong merupakan anggota dari himpunan K. Jadi cukup simpel ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada P1, himpunan P1 di sini isinya A, B, di mana P2 isinya himpunan yang dalamnya ada anggotanya, himpunan yang dalamnya ada himpunan lagi di mana anggotanya A, B. Dan yang ini di dalamnya ada lagi gitu. Jadi himpunan di dalamnya ada himpunan di mana himpunan itu dalamnya anggota A dan B. Di sini dikatakan bahwa A ya, A ini A yang di sini itu ya, merupakan anggota dari P1. Di sini ya. Sorry ini A-nya karena beda sedikit ya. Jadinya harusnya kayak gini ya. Jadi A di sini, sorry, A yang di sini itu merupakan anggota dari P1. Sedangkan A di sini dia bukan merupakan anggota dari P2. P2 kita lihat, P2 itu isinya cuma himpunan yang isinya A sama B. Jadi bukan yang seperti ini. Jadi di dalamnya
satu paket kayak gini, bukan yang seperti ini. Maka ini tidak dianggap bahwa A anggota dari P2. Jadi bisa dibedakan ya. Jadi maksudnya seperti ini, P2 A, B. Jadi dalamnya itu adalah himpunan. Beda sama A, B, P2. Nah, ini beda. Karena A yang dan B yang di sini dia berada di himpunan lagi. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini maka baru benar dikatakan bahwa A itu anggota dari P2. Tapi kalau yang seperti ini, A bukan anggota dari P2. Jadi bisa dibedakan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada juga suatu simbol-simbol baku dari himpunan. Jadi misalnya sudah ditetapkan gitu ya. Di mana di sini ada yang namanya bilangan alami atau bilangan asli antara 1 sampai seterusnya. Itu dikatakan sebagai himpunan N. Himpunan bilangan bulat mulai dari minus sekian tak terhingga sampai dengan positif tak terhingga. Itu dikatakan sebagai himpunan bilangan bulat. Rasional, bilangan real, bilangan kompleks ya. Jadi banyak sekali. Sedangkan biasanya kita menyebut sebagai bilangan himpunan semesta itu seperti ini. Dikatakan sebagai himpunan yang sifatnya semesta ya, sedunia gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ngomong BEM itu himpunan di mana semestanya bisa dikatakan mahasiswa di suatu universitas gitu ya, atau di Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu ya, di mana dalamnya ada himpunan lagi yang namanya BEM. Jadi semestanya kita ngomong ini adalah mahasiswa di suatu universitas. Jadi titik terbanyaknya gitu ya. Contoh di sini misalkan semestanya kita tuliskan bahwa A, B, C, D, E dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A, A, D, E. Jadi himpunan bagian A ini ada dalam semesta dari U ini. Ini seperti itu, gampang banget. Nah, selanjutnya notasi persyaratan kita bisa tuliskan yang seperti tadi teman-teman. Jadi sebagai contoh di sini A di mana X ya. Syaratnya harus yang dipenuhi oleh X adalah sebagai contoh di sini A di mana X itu X kurang dari minus 10 dan X bilangan asli. Asli tadi antara 1 dengan tak terhingga ya. Tapi dia syarat yang kedua di sini kan operatornya dan. Kalau dan berarti dua-duanya harus terpenuhi. Dia bilangan asli, dia juga kurang dari sama dengan minus 10. X kurang dari sama dengan 10. Artinya berarti 10-nya ikut. Jadi 1 sampai 10. Karena bilangan real kan 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Tapi di sini dibatasi kurang dari sama dengan 10. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin juga bisa dituliskan seperti ini. X kurang dari sama dengan 10. Karena di sini X kan sudah anggota dari N ya. Anggota dari N. Nah, penyajian selanjutnya adalah dengan membuat suatu diagram Venn namanya teman-teman. Untuk menyatakan relasi antar himpunan. Jadi ketika ada suatu himpunan, dia kemungkinan memiliki relasi dengan himpunan yang lain. Sebagai contoh, misalnya di sini ada kita menentukan semestanya adalah 1 sampai 7, 1 sampai 8 di sini ya, teman-teman. Terus A, himpunan A itu adalah yang berisi 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. B berisi 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Di mana ada anggota dari A yaitu 2 dan 5 itu merupakan anggota dari B, 2 dan 5. Di sini teman-teman. Artinya kedua himpunan ini berelasi gitu ya. Jadi walaupun ada di sini 7 sama 4 karena dia tidak merupakan himpunan dari A dan B, tapi dia bagian dari semestanya. Jadi bisa direpresentasikan jadi seperti ini, namanya diagram Venn. Nah, ada juga disampaikan himpunan berhingga atau finite set. Artinya berhingga di sini berarti dia punya batasan, teman-teman. Himpunan yang punya anggota berhingga disebut himpunan berhingga atau finite set, sedangkan yang tidak berhingga tadi disebut sebagai infinite set.
Contoh tadi misalnya bilangan asli dia 1 sampai sekian gitu ya. Kan nggak tahu sampai kapan ya. Itu dikatakan sebagai finite set. Tapi kalau misalnya himpunannya 1 tadi sampai apa namanya? Atau bilangan asli n yang tadi ya teman-teman. Di mana x anggota dari bilangan n tadi dan juga dia x kurang dari sama dengan 10. Artinya di sini dia punya batasan ya. Tadi isinya berarti kan 1 sampai 10 ya, artinya dia punya batasan, makanya dikatakan sebagai finite set. Tuh, semoga bisa dipahami. Maaf ini cepet-cepet karena biar videonya nggak panjang ya teman-teman ya. Oke, ada juga yang namanya kardinalitas. Jadi misalnya A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen berbeda di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Menyatakan banyaknya anggota ya, paling simpel. Notasinya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Contoh di sini X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau B, isinya berarti bilangan prima itu kan 2, 3, dan seterusnya ya. Tapi dia sampai kurang dari 20, jadi sampai 19 aja. Maka di sini kita lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kardinalitas dari himpunan B, kita tuliskan seperti ini, itu ada 8. Atau bisa seperti ini misalnya himpunan, di dalamnya ada himpunan lagi, tetap kita hitung 1 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kardinalitasnya 4. Jadi tinggal kita hitung anggotanya saja. Nah, ini yang paling gampang, himpunan kosong berarti ya dia ada isinya tapi kosong ya. Jadi seperti ini ya. Jadi simpel aja. Contoh X kurang X di mana X kurang dari X gitu ya. Jadi ya nggak ada, dia kosong. Jadi dituliskan himpunan seperti ini. Ini tidak akan sama dengan seperti ini ya teman-teman. Karena ini dalamnya ada himpunan juga walaupun dia kosong. Itu beda. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya sebagai catatan di sini himpunan kosong itu juga merupakan sebagian dari A ya. Dan A sendiri juga merupakan himpunan bagian dari dirinya sendiri. Nah, di sini maka yang di sini dan ini disebut sebagai himpunan tak sebenarnya. Improper subset dari himpunan A gitu ya. Karena ya tadi ini sebenarnya juga ada di sini, ada sebagai anggota himpunannya si A, ini juga A juga merupakan subbagian dari dirinya sendiri. Contoh di sini A ABC, maka ABC itu dan ini juga adalah sebagai improper subset dari A. Jadi dirinya sendiri sama himpunan kosong itu merupakan improper subset dari A. Nah, ini contoh lagi ABCDE ini karena dia di sini 1 2 3 ABC, dia ada di sini 1 2 3. Ini juga bahkan sama ya. Kan dia dikatakan himpunan bagian. Itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini ini tidak sama dengan yang di sini ya. Ibarat kalau yang ini A himpunan bagian dari B, tapi A sama dengan B. Kalau yang ini A himpunan bagian dari B, tapi A tidak sama dengan B. Kayak misalnya kayak gini kan, X kurang dari 3 sama X kurang dari sama dengan 3. Artinya kalau ada sama dengan 3-nya ikut gitu ya. Gitu. Jadi bedanya itu. Nah, ada yang namanya himpunan yang ekuivalen. Himpunan A disebut ekuivalen. Nah, ekuivalen ya, bukan biavalen ya. Dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Ingat tadi, kardinal adalah jumlah anggota. Nah, suatu himpunan itu dikatakan sama atau ekuivalen dengan himpunan lain kalau masing-masing anggotanya itu jumlahnya sama. Contoh di sini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada anggotanya ada 4, Ali, Budi, Joko, Tuti. Nah, kan sama-sama 4, maka di sini A adalah himpunan A ekuivalen dengan himpunan B karena anggotanya sama. Ini ya.
sama juga. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B dan sebaliknya, setiap anggota B merupakan anggota A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Nah, beda ya, sama sama ekivalen beda. Kalau yang sama berarti isinya sama. Kamu punya barang yang sama, saya juga punya barang yang sama. Ah, berarti kita sama nih. Nah, ada yang namanya himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri. Jadi misalnya nih, himpunannya adalah nih ya, A, maka himpunan kuasanya atau power setnya adalah himpunan kosong, himpunan yang di dalamnya ada anggotanya yang satu, himpunan ada anggotanya yang dua, dan juga himpunan yang anggotanya keduanya ada. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 2 pangkat, di sini jumlahnya 2, 1, 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, misalnya nih nanti di sini B misalnya dia ada 3. Maka nanti rumusnya 2 pangkat 3. Berapa? 8. Jadi nanti ada 8 himpunan kuasanya. Gampang ya? Nah, contoh di sini juga himpunan kuasa dari himpunan kosong adalah 1 ya. Ya kan? 2 pangkat 0, 1. Nah, selanjutnya himpunan saling lepas adalah himpunan yang benar-benar nggak punya keterkaitan, tidak berelasi gitu ya, tidak beririsan gitu ya. Jadi mungkin memang sudah berbeda, jadi tidak jodoh, jadi ya tidak mungkin bersama, makanya dia beda. Mau dipaksakan seperti apa ya dia tidak akan bisa jadi satu karena tidak memiliki persamaan satu saja. Jadi ya sebaiknya ya cari yang lain ya. Nah, di sini dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan seperti ini. Ya, jadi tidak ada anggota A yang ada di anggota B dan juga sebaliknya, nggak ada anggota B yang ada di anggota A. Nah, himpunan terhadap himpunan. Nah, di sini tadi ya kita lebih lanjut lagi untuk keterkaitan atau relasi antara himpunan. Contoh di sini himpunan A dengan himpunan B memiliki irisan atau intersection. Jika kalau ada anggota himpunan B dan juga dia sebagai anggota himpunan A juga. Jadi ada yang namanya di sini irisan tadi. Nah, di sini irisan. Ya. Contoh di sini jika A B C D E ya dan B C E F G di mana ada anggota yang dari A, C sama E itu ada di anggota B, C sama E. Di mana irisannya berarti ini ya, dilambangkan dengan seperti ini. U kebalik gitu ya. Kayak gitu. Contoh yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang sama kan? Artinya dia tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki anggota yang sama satupun. Maka disebut sebagai tadi ya, yang sebelumnya tadi ya, namanya himpunan saling lepas, tidak jodoh ya. Nah, ini tidak jodoh nih, karena nggak punya satupun kesamaan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang namanya himpunan gabungan ya. Gabungan berarti kita yang memiliki himpunan yang memiliki anggota himpunan A memiliki suatu anggota ditambah dengan himpunan B yang memiliki anggota di mana himpunan A dan himpunan B itu juga berelasi atau beririsan. Jadi tinggal kita gabungkan saja. Contohnya di sini A ada A B C, B ada B C D E. Tinggal ini ditambahkan aja, digabungkan aja. Lambangnya pakai U ya. Jadi ya A B C, B sudah, C sudah, tambahin D sama E. Jadinya seperti ini. Ya. Atau mungkin juga ada lagi himpunan A jika digabungkan dengan himpunan kosong jika menjadi dirinya sendiri ya, karena sama ya, karena tidak menambah apapun. Itu untuk gabungan. Jadi dilambangkannya seperti ini. Nah, selanjutnya komplement. Komplement itu berarti yang anggotanya termasuk semesta tapi dia bukan anggota dari suatu himpunan. Jadi contoh di sini himpunan A ya. Jadi kita terapkan bahwa semestanya itu yang ini warna hitam ini. Terus anggota himpunan A di sini. Nah, di sini berarti komplement itulah semua anggota dari himpunan semesta tapi tidak
udah ada dari A. Contoh di sini misalnya himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 7 ya. Terus A adalah 1, 3, 4, 6. Jadi yang di sini ada di dalam sini nih teman-teman. Terus yang sisanya itu ada di sini. Nah, komplement tuh yang sisanya ini teman-teman. Yang tidak ada di sini. Tapi dia ada di sini. Jadi misalnya semestanya tadi kita ngomong mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta gitu ya. Terus ada himpunan lagi misalnya himpunan mahasiswa BEM tadi ya. Misalnya ada 5 mahasiswa. Artinya berarti komplemennya adalah mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang tidak menjadi BEM atau yang tidak merupakan anggota dari BEM. Jadi seperti itu. Nah, ada juga selisih di sini, simpel aja kita lihat di sini ya. Jadi apa namanya? Notasinya pakai minus. Jadi anggota A yang beririsan dengan anggota B, di mana selisih dari A minus B adalah yang ada di A tapi tidak ada di B ya. Contoh ini A, ini B, yang ada di sini tapi tidak ada di sini. Kita lihat AB ada nggak ada ya, berarti AB masuk. C ada nggak, D ada nggak, E nggak ada, masuk lagi. F ada, jadi nggak. Jadi cuma 3 ini aja. Nah, nanti akan berbeda ya, misalnya B min A sama A min B, ini tidak sama. Jadi hati-hati, tergantung nanti soalnya seperti apa, atau permasalahannya seperti apa. Nah, selanjutnya himpunan terhadap himpunan yang nomor 5, beda setangkup atau symmetric difference. Kita lihat di sini berarti yang ada di sini dan ada di sini, tapi tidak di sini. Intinya apa? Suatu anggota dari A dan juga anggota dari B, tapi tidak anggota dari keduanya. Dilambangkan dengan seperti ini. Ada di A dan ada di B, tapi tidak ada di keduanya. Contoh di sini 2, 4, 6, 2, 3, 5. 2 ternyata ada di dua-duanya ya. Berarti ini nggak masuk. 4 nggak ada, 3 nggak ada, 5 sama 6 nggak ada. Jadi beda setangkupnya yang ini. Karena dia tidak ada 2. Karena 2-nya di sini ya. Jadi irisan dari kedua himpunan tersebut. Nah, ini hukum untuk beda setangkup juga seperti ini. Ini akan sama kalau seperti ini, beda sama difference tadi. Kalau difference dibalik nggak bisa, tapi kalau ini bisa. Berlaku juga seperti ini, mau dikerjakan yang mana dulu, bebas, itu juga sama. Nah, misalkan di sini himpunan mahasiswa, atau mungkin semestanya gitu ya, U, P, himpunan mahasiswa yang nilai UTS-nya di atas 80. Hi, himpunan mahasiswa yang nilai ujian UAS-nya di atas 80. Jadi UTS sama UAS ya, beda ya. Nah, misalnya seorang mahasiswa mendapat nilai A jika nilai UTS-nya dan nilai UAS-nya keduanya di atas 80. Dua-duanya di atas 80. Mendapat B kalau salah satu ujian di atas 80, bisa UTS-nya, bisa UAS-nya. Mendapat C jika kedua ujiannya di bawah 80. Maka di sini bisa kita tuliskan semua mahasiswa yang mendapat nilai A ya, di sini ya. Itu berarti irisan keduanya ya, irisan keduanya. Dia di atas 80 juga iya, di atas UTS-nya di atas 80 juga iya, UAS-nya juga di atas 80. Semua mahasiswa yang mendapat nilai B adalah yang ini ya. Masih ingat ini apa? Ini apa? Beda setangkup. Jadi yang di sini yang tidak keduanya. Jadi yang salah satu aja, entah yang di kiri atau yang di kanan, entah yang di UTS di atas UTS 80 atau yang di atas 80 untuk UAS-nya. Sedangkan untuk semua yang mendapatkan C di sini semesta dikurangin gabungan, berarti yang selain kedua-duanya berarti kan, yang di luar kedua-duanya. Gitu. Nah, yang keenam, himpunan terhadap himpunan perkalian Cartesian atau Cartesian product. Jadi tinggal dikalikan saja sih sebenarnya, dipasang-pasangkan saja.
Nah, notasinya pakai seperti ini kali. Maksudnya dipasang-pasangkan seperti apa? Misalnya C anggotanya 1 2 3, D A sama B nih. Berarti tinggal dipasangkan saja. A sama 1 sama A, 1 sama B, 2 sama A, 2 sama B, 3 sama A, 3 sama B. Nah, di sini. Tinggal dipasangkan saja, teman-teman. Nah, catatan jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka contoh di sini ini bisa seperti ini ya. Nah, tidak juga sebaliknya di sini. Maksudnya sebaliknya pemasangannya tidak bisa dibalik. Contoh, di sini C-nya ada seperti ini, D-nya seperti ini. Maka kalau C kali D berarti 1 dengan A ya. C dengan D, 1 dengan A. Dia akan beda kalau D dengan C dibalik, A dengan 1. Ini beda, teman-teman. Jadi jangan sampai keliru ya. Nah, paling simpel nih kita ngomongin makanan ya. Misalnya ada menu makanan soto, bakso, nasi, goreng, mie ayam, Coca-Cola, teh, es, jeruk. Nah, berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Jadi kita punya menu makanan sama minuman, kita punya pasangan berarti ya, makanan dan minuman. Ada berapa pasang nih? Ya tinggal dikalikan aja, ya kan? Tinggal dikalikan di sini A, B, A-nya soto, berarti soto dengan Coca-Cola, soto dengan teh, soto dengan es jeruk, bakso dengan Coca-Cola, bakso dengan teh, bakso dengan es jeruk, nasi dengan Coca-Cola, nasi dengan teh, nasi dengan es jeruk, mie ayam dengan Coca-Cola, mie ayam dengan teh, mie ayam dengan es jeruk. Jadi totalnya di sini ada berapa? 12. Nah, tadi yang sebelumnya ini anggota jumlah anggotanya kalau dikalikan dia sama aja dikalikan jumlah anggota dari masing-masing himpunan. Maksudnya seperti ini. Yang A ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Yang ini juga 3, ada 3. Juga hitung. Nah, tinggal jumlah anggota dari hasil perkalian 2 ini, himpunan ini, maka tinggal dikalikan aja. 4 kali 3, 12. Berarti di sini ada 12 anggota himpunan dari hasil perkalian kartesian A dengan B. Nah, itu untuk yang sesi pertama, semoga bisa dipahami. Nah, nanti masih ada yang sesi kedua, himpunan yang part bagian kedua. Mungkin nanti di video selanjutnya ya teman-teman, biar videonya nggak panjang. Oke, mungkin itu terima kasih sudah melihat video saya. Jangan lupa bantuannya buat subscribe ya teman-teman, dan juga kalau teman-teman senang videonya bisa di like dan juga di komen. Kalau ada pertanyaan monggo, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Oke, itu terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.